Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini kita akan masuk ke materi tentang integral ya. Jadi sebelum ke integral, kita masuk dulu ke anti turunan. Jadi di sini anti turunan itu kalau saya definisikan adalah, misalkan saya punya suatu f besar gitu ya di sini ya. F ini adalah suatu anti turunan dari suatu fungsi f kecil ini pada selang interval i jika nanti turunan dari fungsi yang f gitu ya, f besar akan sama dengan f kecil ya pada interval i, atau bisa juga saya tuliskan seperti ini gitu ya untuk definisi anti turunan. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini saya punya grafik, ada x kuadrat tambah 2 gitu ya, grafiknya seperti ini. Kemudian ada x kuadrat min 1, x kuadrat min 3. Sebenarnya kan nih kalau Anda ingat lagi, kita belajar dulu x kuadrat tambah 2 berarti kan kita hanya menggeser 2 satuan ke atas dari fungsi x kuadrat ya. Sedangkan yang x kuadrat min 1 menggeser 1 satuan ke bawah dari fungsi x kuadrat. Begitupun yang x kuadrat min 3, jadi menggeser 3 satuan ke bawah dari fungsi x kuadrat. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan di sini, kalau saya punya fungsinya ini semua, kalau saya turunkan gitu ya, saya turunkan hasilnya akan sama nih, 2x semuanya kan ya. X kuadrat tambah 2, kalau saya turunkan 2x, x kuadrat juga 2x. Nah, makanya secara umum saya bisa katakan jika saya punya fungsinya ini x kuadrat tambah c, untuk c-nya adalah suatu bilangan real, maka berlaku turunan pertamanya sama dengan 2x. Jadi artinya di sini kita bisa katakan bahwa fungsi yang x kuadrat tambah c ini merupakan anti turunan dari 2x gitu ya. Kalau Anda perhatikan di sini kan ini ya, turunan pertama itu kan artinya garis singgung ya, atau garis singgung. Kalau Anda lihat garis singgungnya ini kan akan sama ya. Nah, makanya kita katakan bahwa tadi yang x kuadrat tambah c ini merupakan anti turunan dari fungsi 2x. Kemudian ini ada contoh. Saya punya fungsinya adalah 4x pangkat 3. Kita disuruh menentukan anti turunan dari fungsi tersebut. Nah, di sini kayak tadi kita akan mencari suatu fungsi f besar gitu ya, dimana kalau saya turunkan nanti hasilnya 4x pangkat 3. Nah, kita tahu di sini x pangkat 4 tambah 2 itu juga merupakan anti turunan. Kenapa? Karena kalau saya turunkan f yang ini ya, ini kalau saya turunkan hasilnya adalah 4x pangkat 3. Begitupun fungsi f yang ini. Kalau saya punya x pangkat 4 min 100 itu juga merupakan anti turunan gitu ya, anti turunan dari fungsi 4x pangkat 3. Nah, makanya sini kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi yang seperti ini gitu ya, x pangkat 4 tambah c merupakan anti turunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3. Oh, ini yang kurang ya. Jadi ini untuk c-nya di sini kalau kita ambil bilangan real ya. Oke, kemudian yang contoh 2. Kalau saya punya fungsinya adalah x kuadrat, kira-kira anti turunannya apa ya? Ya, saya buka, silahkan Anda mau mencoba. Kira-kira fungsi apa anti turunannya apa? Kalau saya punya fx-nya sama dengan x kuadrat. Jadi Anda harus mencari suatu fungsi yang kalau diturunkan nanti hasilnya adalah x kuadrat gitu ya. Kira-kira apa? Anda suruh mencari fungsi ini sama dengan apa kalau diturunkan semikian sehingga f aksen x-nya ini akan sama dengan x kuadrat. Kira-kira apa nih? Ya, apa kira-kira? Apakah x kuadrat apakah x pangkat 3 ditambah sesuatu atau gimana? Silahkan.
Silakan. Oke. Oke, makasih. Ini temannya menjawab lah, fx-nya sama dengan 1/3 x pangkat 3. Kenapa? Karena kalau kita turunkan gitu ya, kalau kita turunkan di sini kan f aksen x-nya kalau kita turunkan adalah 1/3, sebentar, ini 1/3 hilang ya. Ya, ini adalah kalau saya lanjutkan. Oke, suara saya hilang ya? Tidak stabil nih. Maaf sebentar ya. Dengar, Bu. Maaf sebentar ya. Oh, kedengaran. Oke. Jadi di sini kalau kita turunkan, ya ini hasilnya adalah, sebentar, kok saya tidak bisa menulis ini. Ya, kalau kita turunkan ini memang hasilnya adalah x kuadrat ya. Tapi jadi secara umum nanti kita bisa menuliskan bahwa fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah suatu konstanta gitu ya, tambah c misalnya, apakah itu merupakan antiturunan dari x kuadrat gitu ya. Nah, kemudian di sini ada notasi. Nah, notasi untuk antiturunan awalnya kita bisa menggunakan AX ini ya. AX. Kalau yang turunan biasa kan kita pakainya D gitu ya, atau diferensial DX. Kalau ini antiturunan AX, ada variabelnya variabel X. Kemudian contohnya di sini tadi, jadi kalau saya punya antiturunan dari 4x kuadrat gitu ya, sama dengan x pangkat 4 ditambah c. Kemudian notasi AX ini diganti oleh Leibniz gitu ya, dia menggunakan lambang integral. Mungkin yang Anda kenal ya, integral seperti ini ya. Jadinya antiturunan itu merupakan, jadi saya bisa tuliskan gini, integral dari 4x pangkat 3 dx itu akan sama dengan x pangkat 4 ditambah c. Nah, di sini kalau Anda lihat, perhatikan saya punya suatu fungsi, fungsinya adalah 2x ya. Anda lihat fungsinya adalah yang garis merah, sedangkan yang garis birunya ini merupakan antiturunannya gitu ya. Dan ini juga banyak antiturunannya, itu bisa yang garis warna hijau ini juga merupakan antiturunannya ya. Jadi kalau kita lihat bisa banyak. Jadi mungkin yang menyatakan C-nya itu ya, ini yang banyaknya ini ya, konstantanya. Kemudian ada sifat-sifat integral di sini. Misalkan yang pertama saya punya R elemen bilangan rasional, kemudian R-nya tidak sama dengan min 1, maka nanti integral x pangkat R dx itu sama dengan x pangkat R tambah 1 dibagi R tambah 1 ditambahkan suatu konstanta. Jadi mungkin kalau Anda kenal di SMA ini sebagai integral tak tentu ya. Kemudian yang kedua, misalkan saya punya R elemen bilangan rasional, R-nya tidak sama dengan min 1, maka di sini integral U pangkat R dikalikan turunan dari U gitu ya, atau U aksen X kali dx, ini sama dengan U pangkat R tambah 1 dibagi R tambah 1 ditambahkan suatu konstanta. Kemudian integral sin X sama dengan min cos X, integral cos X sama dengan sin X. Yang keempat ini adalah sifat linear ya. Jadi saya punya integral K dikalikan fx dx sama dengan K kali integral fx dx. Kemudian yang kedua, integral dari penjumlahan dua fungsi itu akan sama juga dengan penjumlahan dari
masing-masing integral fungsi tersebut gitu ya. Begitupun juga dengan pengurangannya. Nah, berikut ada contoh. Kita disuruh menentukan antiturunan. Jadi yang pertama, integral 4 per x pangkat 5 min 3 per x pangkat 4 dx. Nah, kira-kira ini gimana yang nomor 1? Silahkan, ada yang mau mencoba? Kalau yang nomor 1 ini, yang nomor 1 ya, nomor 1 ini jadi integral dari 4 per x pangkat 5 min 3 per x pangkat 4 dx. Nah, ini saya bisa tuliskan jadinya integral 4 kali x pangkat min 5 ya, dikurangi dengan 3 kali x pangkat min 4 dx. Kemudian kita bisa gunakan sifat kelinearan tadi, katanya ini akan sama juga dengan integral 4x pangkat min 5 dx gitu ya, kemudian dikurangi integral 3x pangkat min 4 dx. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat yang pertama tadi ya. Yang pertama ini kita bisa gunakan sifat itu, maka ini hasilnya jadi ini 4 per min 5 tambah 1 ya, x pangkat min 5 tambah 1, kemudian ini ditambahkan c1 gitu ya, dikurangi yang ini berarti 3 per min 4 tambah 1 x pangkat min 4 tambah 1 ditambahkan c2. Kemudian saya bisa tuliskan sama dengan ini, berapa ini? Min 4 ya, jadi 4 dibagi min 4, min 1, jadi min x pangkat min 4. Nah, terus ini min 4 tambah 1 min 3, berarti 3 dibagi min 3, min 1 dikalikan dengan min, jadi positif ya, plus x pangkat min 3 ditambahkan c. Jadi c ini merupakan c1 ditambahkan c2 gitu ya. Saya tulis c saja ya. Ini hasilnya seperti ini. Atau bisa juga kalau kita mau menulis dalam bentuk ininya jadi 1 per x pangkat 4 ya, ditambah 1 per x pangkat 3 ditambah c. Oke, ini yang pertama. Nah, yang kedua, untuk yang nomor 2 seperti apa yang nomor 2 gitu ya. Di sini kita ini udah belum? Saya hapus kalau udah ya. Atau Anda bisa difoto atau dicatat sih ya. Kalau sudah, kita main ke 2. Yang nomor 2 ini kalau kita lihat nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini saya bisa tuliskan seperti ini. Ini kan ini Anda jangan membagi gini ya, karena sering ada yang langsung membagi terus ininya hilang. Jadi sebenarnya kan saya bisa tuliskan gini ya, 4x pangkat 6 per x pangkat 5 gitu ya, ditambahkan 3x pangkat 5 per x pangkat 5 min 8 per x pangkat 5 ini dx. Nah, ini baru kita bisa ini kan integral dari, berarti ini kita bisa menjederhanakan ya, jadi 4x ya ditambah 3 dikurangi ini 8 per x pangkat 5. Oh, 8 per x pangkat 5 saya tulis aja
8x pangkat min 5 dx. Nah, masing-masing kita integralkan. Jadi integral 4x dx ditambah integral 3 dx dikurangi integral 8x pangkat min 5 dx sama dengan, nah ini berarti 4/2 ya, x pangkat 2 ditambahkan c1 ditambahkan ini integral 3 dx adalah 3x plus c2 kemudian dikurangi integral udah bukan integral ya, 8 dibagi min 5 tambah 1 x pangkat min 5 tambah 1 ditambahkan c3. Nah ini akan sama dengan, kalau kita sederhanakan jadi 2x kuadrat ditambah 3x kemudian ini min 5 tambah 1 min 4, 8 dibagi min 4 itu min 2 ya, dikalikan dengan min jadi plus 2x pangkat min 4 ditambahkan c ya. Oke, ini untuk yang kedua. Sekarang kita akan lanjutkan untuk yang ketiga. Yang ketiga, ada yang mau nyoba dulu? Silahkan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau nyoba, kira-kira yang ketiga pakai sifat yang mana ya? Pakai yang mana kira-kira untuk yang ketiga? Ya, yang ketiga kalau kita perhatikan di sini kita lihat di sini ada 5x pangkat 3 gitu ya. Ini kalau saya turunkan jadi 15x kuadrat kan ya. Nah, ini seperti ini. Jadi, untuk yang nomor 3 kalau saya misalkan U-nya adalah 5x pangkat 3 min 18, maka U aksen X nya ini akan sama dengan 15x kuadrat gitu ya. Ini kan 0, sehingga saya bisa tuliskan yang nomor 3 ini jadi integral U pangkat 7 dikalikan U aksen X gitu ya, dx. Kita pakai dx atau tidak nih? Coba kita lihat yang sifat nomor 2 pakai ya dx ya. Jadi saya tulis ini dx. Kalau ini kan kita lihat sifat yang kedua ya. Kalau U pangkat R kali U aksen X dx hasilnya adalah ini. Maka kita bisa ini katakan ini akan sama dengan U pangkat 7 ditambah 1, kemudian yang ini per 7 tambah 1 ya. Kita lihat ini ya. Kemudian ditambahkan suatu konstanta. Nah, kita kembalikan U-nya. U-nya tadi kita misalkan adalah ini ya. Jadi, ini hasilnya akan sama dengan 5x pangkat 3 min 18 pangkat 8 per 8 ditambahkan
dengan C. Ya, hasil akhirnya adalah ini. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Untuk yang nomor 4, Anda perhatikan di sini kita juga bisa pakai seperti yang nomor 3 ini ya. Kita bisa mensubstitusikan. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada 2t kuadrat min 1. Kalau saya turunkan ini adalah 4t ya. Ini adalah 4t. Maka kita bisa menggunakan seperti yang nomor 3 ini. Ya, silahkan Anda kerjakan dulu yang nomor 4, 5 gitu ya. Nanti jawabannya Anda kirimkan di WA group. Ibu, izin bertanya. Oh ya, bagaimana? Ibu, saya belum mengerti yang U itu, misalkan U itu diturunkan itu kenapa, Bu? Karena kita mau menggunakan sifat yang ini, Mas. Yang nomor 2. Ini kan kalau nomor 2 ini ada kemudahan ya. Jadi misalnya gini, U pangkat R dikalikan dengan turunannya gitu ya. Ini akan sama dengan nanti U pangkat R tambah 1 kan dibagi R tambah 1 ditambah C. Nah, di sini kalau sebenarnya kalau misalnya Anda mengalihkan dulu gitu ya. Terus ini juga bisa. Nanti kemudian setelah Anda kalikan, terus kemudian Anda integralkan, nanti hasilnya juga akan sama seperti ini. Tapi kan maksud saya gini, ini kan pangkat 7. Kalau pangkat 7 berarti kan Anda harus menjabarkan dulu nih. Contohnya kayak gini, kalau misal saya punya 5x pangkat 3 min 18, kalau saya kuadratkan, Anda ingat kita bisa pakai segitiga Pascal ya. Jadi di sini saya bisa tuliskan ini sama dengan 5x pangkat 3 terus dikuadratkan dikurangi 2 dikalikan 5x pangkat 3 kemudian dikalikan min 18 gitu ya. Kemudian ditambahkan 18 pangkat 2. Nah, ini kan akan lama ya. Apalagi ini pangkatnya 7. Kalau pangkat 7 Anda harus menjabarkannya dulu baru nanti dikalikan dengan 15x kuadrat. Jadi ada cara yang mudah, kita bisa menggunakan substitusi di sini. Bagaimana Mas Ivan? Iya, baik, Pak. Oke. Makasih, Bu. Ya, silakan yang nomor 4 ya. You are now unmuted. Gimana, ada yang sudah selesai? Untuk yang nomor 4. Jadi di sini kita bisa memisalkan ya. Kalau kita turunkan, berarti ini kan karena fungsinya terhadap variabel T ya. UA
aksen T-nya itu sama dengan, berarti kalau kita turunkan apa ini? 4T ya. Nah, di sini saya punya seperti ini, 4T DT. Oh, ini salah ya, mohon maaf, ini harusnya ini DT ya, karena fungsinya terhadap variabel T ini harusnya DT. Kemudian di sini kalau saya tuliskan, jadi integral 3T, ini saya tulis gini aja ya, 2T kuadrat min 1, ini pangkat 1/3 dt. Nah, ini akan sama dengan integral, nah yang ini kan kita bisa memisalkan tadi U ya. Nah, ini sedangkan ini 3T. 3T itu berarti apanya dari U aksen T? Kira-kira jadi apa? Jadi kita bisa tuliskan gini ya, kita kan punya 3T nih. 3T itu berarti saya bisa tuliskan 3/4 dikalikan dengan 4T ya. Jadi kan kalau saya coret ini kan jadi 3T. Kemudian karena 4T-nya ini adalah U aksen, jadi saya bisa tuliskan ini 3/4 U aksen T. Seperti ini. Jadi yang ini jangan di sini ya, saya tulisin aja. Jadi akan sama dengan integral ini 3/4, terus yang ini saya tulis U aksen T gitu ya. Kemudian ini adalah U pangkat 1/3 dt. Kemudian kita bisa keluarkan suatu konstantanya, ini 3/4 dikalikan integral U aksen T dikalikan U pangkat 1/3 dt. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat yang tadi ya, yang nomor 2. Karena ini U pangkat R dikalikan turunan dari U-nya gitu ya. Maka saya bisa dapatkan di sini 3/4 kemudian dikalikan U pangkat 1/3. Oke, guys, sebentar. 1/3, ada angka 1/3-nya. Saya hapus dulu deh. 1/3 ditambah 1 ini per 1/3 ditambahkan 1 ini sama dengan ada tambah plus C ya, ditambah C ini sama dengan, saya tuliskan 3/4 kemudian ini U pangkat 1/3 tambah 1 jadi 4/3, ini juga 4/3 tambah C. Nah, ini kalau di bawah ini kan jadi dibalik ya, jadinya berapa nih? 3/4 dikalikan dengan 3/4 juga ya, jadi hasilnya ini tambah C, tadi C ya, ini akan sama dengan, berarti kalau dikalikan 3/4 jadi 9/16. U nya kita ganti langsung 2T kuadrat min 1 pangkat 4/3 ya, ditambahkan dengan C. Nah, ini hasil akhirnya untuk yang nomor 4. Sampai sini ada pertanyaan tidak?
Untuk yang nomor 5 juga ini Anda bisa kerjakan ya, latihan sendiri. Ini juga prinsipnya sama. Kita lihat di sini ada sin, ada cos. Nanti yang cos itu kan merupakan turunan dari sin ya. Jadi Anda memisalkan U-nya adalah misalnya sin X. Nanti ininya adalah U aksen ya. Nomor 6 juga Anda latihan di rumah. Saya lanjutkan. Materi berikutnya tentang pengantar persamaan diferensial. Jadi di sini nanti kita akan mencari suatu solusi dari suatu persamaan diferensial ya. Jadi di sini saya punya fungsi y sama dengan fx. Kemudian bila turunannya adalah f aksen x, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk ini ya, dy per dx sama dengan f aksen x. Nah, bentuk yang seperti ini kita sebut sebagai persamaan diferensial. Nanti kita mencari solusinya, berarti kita mencari y-nya berapa gitu ya. Y-nya itu yang seperti apa. Nah, ini ada contoh. Misalkan saya punya suatu persamaan diferensial ya. Y aksen tambah 2xy sama dengan sin x. Kemudian contoh yang persamaan diferensial yang lain seperti ini. Dan seterusnya gitu ya. Nanti untuk persamaan diferensial tuh ada ininya. Ada dikatakan ada persamaan diferensial orde keberapa gitu ya. Orde itu menyatakan turunan yang memuat di variabel y-nya gitu ya. Mungkin Anda cukup tahu ini adalah bentuk persamaan diferensial saja. Kemudian di sini masalahnya adalah kita ingin mencari suatu fungsi y yang merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Kita ingat kayak tadi, untuk menentukannya kita bisa menggunakan anti turunan di sini ya. Jadi y itu akan sama dengan integral f aksen x dx. Nah, ini akan sama dengan fx ditambah c. Nah, di sini kalau digambarkan secara geometris, masalah penyelesaian persamaan diferensial itu akan sama dengan masalah mencari lengkungan yang garis singgungnya di setiap titik sudah diberikan. Jadi di sini ada gambar ya. Ini ada kurva, ada yang warna merah gitu ya, dan ada yang warna biru. Nah, yang warna biru ini merupakan solusi dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x. Kemudian ini ada metode pemisahan variabel. Ini yang kita gunakan untuk menentukan solusi suatu persamaan diferensial. Jadi prinsipnya kita memisahkan variabel x gitu ya. Karena kan pada persamaan diferensial kita punya dy per dx sama dengan suatu fungsi gitu ya. Nah, di sini kita memisahkan antara variabel x dengan dx kita satukan, kemudian ada variabel y dengan dy kita satukan. Mungkin lebih jelasnya. Nah, ini ada contoh. Tentukan solusi dari dy per dx sama dengan x tambah 3x kuadrat dibagi y kuadrat gitu ya. Nanti yang melalui titik 0,1. Nah, langkah pertama di sini adalah kita melakukan jadi saya di sini caranya adalah awalnya gini, saya tulis dulu persamaan diferensialnya. Dy per dx ini sama dengan x ditambah 3x kuadrat per y kuadrat. Nah, di sini kita melakukan pemisahan variabel. Anda lihat di sini ada variabel dy, ini ada variabel y-nya. Kemudian ini ada variabel x, ini dx. Nah, kita kelompokkan. Caranya gimana? Ini bisa saya kalikan silang ya. Jadi saya punya gini. Y kuadrat dy ini akan sama dengan, saya bisa tuliskan seperti ini. Sorry, ini saya kurung. Nah,
ini sudah kita sudah memisahkan variabel ya. Jadi variabel y dengan dy, x dengan dx. Kenapa? Karena kita setelah ini kita akan melakukan kalau ingin mencari solusi, jadi kita mencari variabel y-nya kan ya. Jadi ini kita integralkan, kedua ruas kita integralkan. Ini akan sama dengan integral dari x ditambah 3x kuadrat dx. Nah, di sini selanjutnya adalah kita integralkan masing-masingnya. Y kuadrat dy kalau kita integralkan adalah 1/3 y pangkat 3 gitu ya, ditambahkan suatu konstanta misalnya C1, terus ini kemudian sama dengan ini kita integralkan setengah x kuadrat ditambah ini kan 3/3 ya, jadi habis x pangkat 3 ditambahkan C2 misalnya. Kemudian dari sini konstantanya bisa saya kelompokkan jadi sebelah kanan ya. Jadi saya punya ini 1/3 y pangkat 3 ini sama dengan setengah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambahkan suatu konstanta gitu ya. Nah, C ini merupakan C2 dikurangi C1, jadi saya tulis C saja. Kemudian di sini saya bisa menginikan ya, saya kalikan ke sini 3-nya, jadi saya bisa menuliskan di sini y pangkat 3 kemudian sama dengan berarti ini 3/2 x kuadrat gitu ya, kemudian ditambahkan 3x pangkat 3 ditambahkan, nah disitu kan 3c ya, ini 3c. Saya bisa tuliskan 3c ini jadi suatu konstanta lagi, misalnya ya k gitu ya. Atau di sini oh ya, ini kan y-nya pangkat 3, yang kita inginkan adalah suatu fungsi y sama dengan berapa gitu ya. Maka saya bisa tuliskan di sini berarti y berarti kan akar sepertiga ya, atau saya bisa tuliskan begini ya. Saya tulis dalam bentuk pangkat aja. Ini pangkat 1/3 gini, artinya akar dari akar 3 gitu ya. Ini untuk suatu konstanta k. Nah, di sini kita udah punya seperti ini. Nah, ini kita sebut y ini adalah merupakan suatu solusi, tapi ini solusinya kita sebut solusi umum ya. Kenapa solusi umum? Karena di sini masih bergantung oleh suatu konstanta k. Nah, nanti kalau Anda masukkan nilainya, berarti kan ini di titik 01 berarti x-nya 0, y-nya 1, maka nanti kita akan mendapatkan suatu k-nya kan ya. Ya, sekarang saya tuliskan di sini. Karena melalui di sini titik 0,1, sehingga kalau kita substitusikan berarti ini 1 gitu ya. 1 sama dengan ini 0 ya, 0 dikalikan ini kan 0 ya, ditambahkan ini juga 0, ditambahkan k pangkat 1/3.
Nah, kita punya ini 1 sama dengan, kalau kita tuliskan ini kan K pangkat 1/3 ya. Kalau kita mau menghilangkan ininya kan berarti kita memangkatkan dengan 3 ya. Kedua harus kita pangkatkan 3, berarti ini tetap 1 dipangkatkan, tetap 1 ya, pangkat 3 ini sama dengan 1K. Nah, sehingga kita dapatkan nih nilai K-nya sama dengan 1. Jadi kita dapatkan suatu solusi khusus di sini. Solusi khusus untuk persamaan diferensial yang tadi ya. Atau langsung aja. Jadi solusi khususnya bentuknya Y sama dengan 3/2x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 ditambah 1 gitu ya, pangkat 1/3. Oke, ini jadi solusi khususnya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita latihan ya. Ini saya memberikan ada 3 soal. Silakan Anda kerjakan. Nanti kita lanjut di Aldiro ya. Ya, untuk yang di konversinya saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now muted.